Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke, kali ini kita akan membahas box. Ini boxnya kalau di TikTok ada yang menyebut dengan CL118 ya teman-teman. Nah, ini box 18 in. Untuk bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini menggunakan material 18 mili. Sama untuk ukurannya mungkin kita bisa ukur teman-teman. Mulai dari lebarnya dulu, ini 60, kemudian tingginya 60. Untuk ke belakangnya ini 80 cm. Nah, ini menggunakan bahan 18 mili ya teman-teman. Nah, ini 1,8 cm. Kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian untuk bagian dalamnya mungkin kita bisa geser papan samping ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ruang speakernya ini di vakum ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk cara kerjanya sendiri menurut saya dia ini adalah band pass horn. Jadi untuk lebih tepatnya mungkin dia adalah band pass orde keempat atau BB4 yang kemudian portnya ini dihornkan ya teman-teman. Nah, tapi hornnya ini tidak terlalu panjang. Jadi mungkin walaupun disebut band pass horn, tapi hornnya kok sebetulnya kurang panjang, tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman, terserah kalau saya. Jadi dia untuk port dari band pass orde keempatnya itu dirubah menyerupai bentuk horn ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian ya teman-teman, yaitu speaker, kemudian volume ruang belakang speaker yang ini ya, volume ruang belakang, kemudian ada volume ruang depan di sebelah sini, kemudian juga ada hornnya ya teman-teman. Nah, ini atau mungkin portnya tapi bentuknya agak ke horn begitu ya teman-teman. Nah, jadi ada 4 bagian itu mempengaruhi dari respon box ini ya teman-teman. Nah, oke, bagi teman-teman yang berminat dengan skemanya mungkin bisa screenshot gambar ini. Nah, untuk skemanya ini saya ambil dari sini. Nah, mungkin nanti untuk link video aslinya bisa saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya mungkin untuk beberapa detail itu adalah lebar bagian tengah ini ya teman-teman, atau mungkin lebar papan speakernya juga. Untuk papan atas dan bawah ini panjangnya 60, tapi kalau yang bagian tengah ini sama ini itu beda ya. Mungkin bisa kita ukur. Untuk bagian tengahnya ini ukurannya 56,4. Kemudian untuk papan speakernya juga begitu. Nah, 56,4 ya. Nah, ini terus sampai ke belakang ukurannya 56,4. Nah, kemudian untuk papan belakang bukan ya, untuk tutup belakang speaker. Nah, itu ukurannya bisa kita ukur juga. Ini gimana ya enaknya? Mungkin bayangannya bisa saya hilangkan dulu karena agak berat PC-nya. Oke, tutupnya bisa kita geser. Jadi untuk box ini masang speakernya dari belakang ya teman-teman.
Nah, untuk ukurannya ini 51,4 kali 51,4 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ukuran papan yang ini itu berarti 56,4 kali 56,4 ya mestinya. Nah ya, 56,4 kali 56,4 sama ini kedalamnya ini kita bisa ukur juga 2,5 cm. Kemudian untuk kesininya ini juga 2,5 cm juga. Nah seperti ini. Kemudian di belakangnya ini ada untuk dudukan baut tutupnya ya teman-teman. Nah ini ukurannya mungkin bisa kita geser juga. Ini 56,4 kali 56,4 juga ini kalau nggak salah teman-teman. Kita ukur 56,4. Kemudian kesininya juga 56,4. Nah, kemudian untuk masuk ke dalamnya ini 5 cm teman-teman. Nah 5 cm. Untuk kesininya juga 5 cm. Nah jadi semisal dipasang ke sini dia ada jarak sekitar 2,5 cm ya teman-teman untuk lubang bautnya. Nah itu untuk ukuran segitu saya ikut di skema hasilnya ya teman-teman, di link video yang saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah jadi seperti itu untuk skemanya. Mungkin ini bisa kita kembalikan lagi. Aduh kok sulit. Nah kita kembalikan lagi. Untuk 2,5 cm nya di sini ya teman-teman. Aduh, ini ngukurnya gimana ya? Nah, 2,5 cm. Kesininya juga ya 2,5 cm juga ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk tutup belakang speaker. Nah, oke, kemudian untuk responnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah untuk respon yang seperti ini menurut saya fix ini dia nggak play ya teman-teman. Ini termasuk box ngecit kalau menurut saya. Kenapa? Karena seperti pada pembahasan box ATV kemarin ya teman-teman, dia itu memusatkan semua tenaganya pada salah satu frekuensi sehingga SPL nya dia sangat tinggi ya teman-teman. Nah ini untuk satu boxnya sendiri dia di atas 105 dB ya teman-teman. Nah sekitar ya mungkin 107 atau 100 berapa ya, mungkin 107an dB. Nah kira-kira segitu. Intinya dia punya sensitivitas tinggi dan juga dia boxnya juga maaf ada gangguan. Dan juga boxnya dia kecil ya teman-teman. Nah jadi untuk box kecil tapi SPL tinggi, nah ini contohnya seperti ini, CL118 ini ya teman-teman. Dia ukurannya kecil, lebih kecil dari ATV, tapi dia nilai sensitivitasnya itu juga termasuk tinggi ya teman-teman. Nah apabila dibandingkan dengan ATV yang kemarin itu seperti ini. Nah yang garis merah ini ATV ya teman-teman, isinya TPX 100. Kemudian untuk yang CL118 ini saya coba pakai speaker Thailand ya teman-teman, karena nampaknya untuk box ini sepertinya asalnya juga dari Thailand. Jadi saya coba speaker dari Thailand juga agar setidaknya kita bisa tahu maksud dari box ini itu seperti apa.
Jadi sebagai contoh di sini saya pakai speaker GIP GPA 18100. Ini spoolnya 4 in kalau nggak salah teman-teman. Spoolnya 4 in itu hasilnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya teman-teman. Jika box ATV 118 itu sudah, menurut saya sudah nggak play. Nah, maka box CL118 ini lebih nggak play lagi kalau menurut saya, karena dia benar-benar memfokuskan semua tenaganya pada salah satu frekuensi ya teman-teman. Karena jika kita lihat untuk grafik ATV itu dia masih ada tenaganya di atas di 200 Hz ini ya teman-teman. Walaupun kecil dia masih ada tenaganya. Tapi kalau CL118 ini dia benar-benar nggak ada ya teman-teman. Tenaganya benar-benar cuma ada di frekuensi mungkin 110 ya di sini. Nah, tenaganya benar-benar ditaruh di frekuensi tersebut ya teman-teman. Di frekuensi yang lain dia nggak ada, dia itu tadi ya, dia benar-benar difokuskan di 110 Hz ya. Nah, jadi kalau box ATV itu menurut saya sudah nggak play, maka box ini malah lebih nggak play lagi ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga kalau lihat grafiknya yang seperti itu saya agak ragu teman-teman. Maksudnya dia itu dipakai untuk play musik itu suaranya enak apa tidak ya. Soalnya dia benar-benar fokus di satu frekuensi, sama dia sempit ya untuk rentang frekuensinya. Nah, maka dari itu saya belum paham kalau dia dibuat memutar musik itu kira-kira suaranya enak atau tidak ya teman-teman. Karena kalau lihat responnya ini menurut saya karakternya benar-benar low ya, low jeduk watos sekali, lebih atas dari ATV mungkin. Karena kita bisa lihat untuk ATV ini dia masih punya tenaga di sekitar 80 sama 90. Tapi kalau CL118 ini dia tenaganya ada di sekitar 100 sama 110 ya mungkin teman-teman. Nah, jadi ini menurut saya akan sangat atos sekali, bass rendahnya ndak ada kalau menurut saya. Karena kita bisa lihat di sini dia benar-benar nggak ada bass rendahnya. Dia hanya menonjol di frekuensi 100 Hz ini ya teman-teman. Nah, tapi saya pikir untuk gunung dari CL118 ini bisa digeser ke bawah ya teman-teman. Mungkin digeser mendekati seperti punya ATV. Nah, ini bisa. Nah, bagi yang berminat mungkin bisa WA saya ya teman-teman. Oke, kemudian apabila dibandingkan dengan beberapa speaker lain di box ini, itu hasilnya seperti ini. Nah, ini CL118 untuk garis hitam ini GIP speaker Thailand itu tadi ya. Untuk yang merah ini TBX 100. Kemudian yang biru ini LA18100. Kemudian yang kuning ini semoga teman-teman bisa kelihatan ya. Ini 18100 black dari ACR yang terbaru itu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini walaupun diganti speaker dia tetap condong di salah satu frekuensi ya teman-teman. Nah, jadi apapun speakernya nampaknya di box ini itu umumnya suaranya memang tetap seperti itu ya, tetap menonjol di salah satu frekuensi. Kecuali kalau pakai 18100 black ini untuk bass rendahnya masih ada, mulai muncul begitu ya istilahnya, mulai muncul. Jadi mungkin suaranya bisa agak enak ya, karena rentang frekuensinya mulai agak lebar. Jadi untuk sekilas box ini kalau dipakai speaker bagus, speaker spek tinggi, dia juga tetap one note wonder ya, tetap condong di salah satu frekuensi. Diisi speaker biasa pun juga tetap sama, karena ini sudah saya coba pakai JIC LB18800
18075 ya kayaknya teman-teman. Itu grafiknya juga tetap seperti ini. Untuk yang berbeda ini kalau sejauh saya mencoba-coba hanya ini, makanya dia saya masukkan di grafik ini ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira untuk box ini seperti itu. Intinya dia SPL-nya memang balap, ukurannya juga kecil, tapi saya tidak yakin suaranya enak karena kita lihat untuk rentang frekuensinya sangat sempit ya teman-teman. Nah, lebih sempit dari punya TV ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, oke, kalau begitu sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.